Benelli TNT 250 ini salah satu motor yang recommended untuk di custom. Kenapa? Karena dengan harga yang cukup menarik ya, sekitar 40 jutaan, kita tuh udah dapat motor yang keren, kaki-kakinya udah oke, suaranya juga mantap seperti 4 silinder, sok depan udah USD upside down, udah double disc, pelek juga udah pakai tapak lebar. Tinggal kita modif mau kayak gimana, jadi tracker, jadi cafe racer, scramble, apapun bisa. Soalnya dari desain framenya juga dia udah mendukung banget untuk dimodif seperti itu. Hai Smart Bikers, jumpa lagi di channel Gondes Custom Cycle dan masih bersama saya Lala Misela. Nah, sekarang kita masih akan membahas motor Benelli tapi dengan jenis yang berbeda. Penasaran? Langsung aja yuk kita panggil Mas Dana. Halo. Halo Mas. Lala. Gimana kabarnya? Baik-baik aja. Mas, kalau aku lihat-lihat ini motor Benelli-nya beda ya dari yang kemarin. Ini jenisnya apa ya Mas? Iya, ini memang beda sih. Benelli ngeluarin banyak model. Ini malah lebih duluan keluar dari yang kemarin. Kemarin kan kita bahas Patagonian ya, Patagonian Eagle, modelnya kayak gaya chopper. Nah, ini cc-nya sama, 250 juga. Tapi dia tuh genrenya apa ya, kayak motor touring gitu ya. Motor touring buat apa? Buat adventure semacam itulah ya. Buat jelajah kemana-mana tuh lebih bisa. Terus namanya ini Benelli TNT 250. Jadi sebenarnya ini pertama keluar dari yang kemarin kita bahas itu. Mas, ini emang dari pabrik aslinya kayak gini? Enggak sih, aslinya bodinya tuh mirip-mirip apa ya, kayak Kawasaki ER6 lah, kayak Yamaha Bison seperti itu. Jadi motor semi sport seperti itu. Tapi di sini dirubahin semuanya, jadi model kayak scramble. Nah, kira-kira style modifikasinya nih apa sih Mas, sama apa aja yang dirubah? Iya, stylenya konsepnya scramble sih ya, scramble. Kenapa pilih scramble juga? Itu saya pikir sih bentuk asli motor ini tuh emang cocok kalau untuk scramble, seperti kaki-kakinya dia upside down, shocknya udah monoshock gede-gede kan. Jadi coba maksimalin apa yang udah ada. Udah kakinya udah gede, kita bikin scramble dengan aura yang lebih klasik, lebih retro ya nuansanya. Dan bannya juga pakai yang dual purpose, jadi kemampuan jelajahnya juga nambah. Padahal aslinya kan dia juga motor jelajah, motor touring. Cuma di sini kasih ban dual purpose supaya bisa jelajah ke on-road dan off-road. Terus kalau yang dirubah sebenarnya nggak terlalu ekstrim. Yang pasti yang paling kelihatan sih dari frame segini ya, frame belakang ini dibikin ulang. Dia lebih landai. Terus tangki bikin lagi, bentuknya desainnya menyesuaikan ke konsep klasik itu tadi. Terus lain-lain seperti spakbor depan belakang, knalpot sama aksesoris lainnya lah, kayak lampu juga headlamp pakai bulat supaya lebih klasik seperti itu. Mas, kalau aku lihat-lihat di media gitu, Iya. scramble ini kan lagi rame ya. Terus kenapa sih kira-kira kok bisa jadi favorit? Ya. Scrambler memang tahun-tahun ini ya, akhir ini agak meningkat sih permintaan untuk motor di custom scrambler seperti ini. Yang pasti alasan utama untuk kenyamanan. Nah, kenyamanan, posturnya itu hampir ya menyerupai motor-motor standar lah. Ya, posisinya nggak terlalu bungkuk, nggak terlalu reban juga kayak chopper. Satu, kenyamanan, dua itu untuk apa ya, kemampuan jelajahnya. Jadi motor ini tuh nggak ngalem boleh dibilang gitu. Mau aspal halus
malah oke, aspal jelek oke, tanah pun oke, ya seperti itu. Jadi untuk ngelebarin daya jelajah, biasanya sih orang yang pengen scrambler ini tipe-tipe kayak penjelajah lah, kayak suka-suka outdoor, camping segala macam kayak gitu. Soal kenyamanan yang aku bilang tadi lah, ini kan posisinya nggak jauh beda kayak motor standar gitu ya. Jadi coba ya tak naikin ya, kasih contoh posisinya, posisi ridingnya. Nah, posisi punggung juga nggak terlalu bungkuk, tangan juga raise-nya ke setir enak, push step pun seperti itu. Jadi ya nggak capek kalau untuk touring jauh, keliling-keliling naik gunung mau ke pantai, asik sih motor ini, cocok. Makanya orang tuh jadiin scrambler ini jadi salah satu style favorit di tahun ini lah, seperti itu. Selain ada chopper, ada jive style dan lain-lain itu. Iya sih, kelihatan asik gitu. Iya kan, enak kan? Apalagi boncengan berdua ya. Mas tadi kan aku dengar kata-kata scrambler terus ya. Nah sebenarnya artinya itu apa sih? Nah, ya. Scrambler. Mungkin kamu penasaran ya, kok scrambler itu seperti apa? Scrambler itu sebenarnya gabungin motor on-road, jalan raya, ke motor off-road. Jadi satu motor bisa dua fungsi, kayak gitu utamanya. Bisa dilihat dari bannya, terus suspensinya, jarak ground clearance-nya, jarak mesin ke tanah. Scrambler cenderung agak tinggi, tapi nggak setinggi motor trail gitu kan. Jadi look jalan rayanya itu tetap kelihatan, off-roadnya juga kelihatan. Nanti soal detail spek scrambler menurut saya nanti coba saya jelasin lebih detail nanti di persatu, kayak spek suspensinya apa, bannya apa, nanti saya jelasin lagi itu. Sekarang coba saya jelasin soal apa aja sih yang dimodif, apa aja sih yang dirubah dari Benelli TNT 250 ini jadi motor scramble. Mulai dari bawah ya, bawah kaki-kaki. Ini velgnya stok standar, asli bawaan motor, disc brake-nya juga asli. Ini asli, cuma bannya aja yang diganti. Pakai Zeneos dual purpose Turino, ukuran depan pakai 120/70. Belakang juga pakai Zeneos juga dengan tipe yang sama Turino, ukurannya 160/60. Pelek stok juga bawaan Benelli. Kenapa pelek nggak dirubah? Karena saya pikir udah cukup lebar, dianya udah cukup bagus, lebar, terus palangnya juga desainnya bagus sih. Jadi kayak kayak jari-jari gitu, kayak spoke gitu. Terus lanjut lagi di spakbor, ini custom, pakai plat, ya kayak biasanya lah bikin. Ini ada bracketnya, ini pakai toneser atau pipa as ya untuk penyangga ininya. Dari belakang apa nih, knalpot yang dirubah separuh sih, half. Jadi untuk sini aja yang dirubah. Kalau ini ke depan masih orinya, katalisnya juga tetap kepasang. Ya, alasan kenapa ini nggak dirubah depannya juga karena ya ada sensor-sensor sih, sensor CO ya, CO, terus sama ada katalis. Biar ramah lingkungan, jadi katalisnya nggak usah dilepas dan suara juga lebih adem daripada ini dibikin full. Lehernya, ini yang unik di lehernya nih, di mid pipe-nya ada loopnya di tengah sini. Loop ini tujuannya tuh supaya volume si pipa jadi mendekati sama volume asli. Aslinya kan silencernya agak ke belakang, jadi mid pipe-nya kan panjang. Nah, karena ini silencernya lebih masuk, lebih ke tengah, jadi gantiin volumenya dengan
pipanya di loop gitu. Juga suara supaya nggak terlalu ngelos sih. Jadi tendangan baliknya ke mesin tuh tetap ada. Terus lanjut lagi, kalau frame sebenarnya masih ori. Yang sini main frame-nya depan ke tengah, ini masih ori standarnya karena desainnya udah cukup bagus dan nggak terlalu mengganggu sih untuk dijadiin scramble. Jadi paling pakai belakang aja, frame belakang ini udah dirubah. Aslinya kan dia agak tinggi, longgeng gitu, jadi ini agak di flatten, turun supaya tampilan klasiknya lebih dapet. Nah, masih di belakang, di frame, jadi udah dipotong-potong kan kayak gini. Nah, kelihatan kan dibentuk ulang. Ini masih asli, jadi cuma separuh-separuh, jadi nggak ngilangin penuh frame belakang, jadi cuma separuh aja. Terus belakang loop seperti scramble kayak namanya. Terus spakbor pakai plat juga, custom sendiri. Nah, terus garnish nih yang di sini, ini bikin diri juga pakai aluminium, bikin lubang-lubang supaya kesan scramblernya, kesan off-roadnya lebih apa ya, maconya itu lebih kerasa sih di situ. Jadi kenapa dibikin lubang-lubang, jadi ini industrial seperti itu. Joknya juga bikin sendiri. Modelnya sih simpel aja sebenarnya, ngikutin bentuk tangki yang membulat, joknya juga membulat. Kalau dilihat-lihat sih posisi motor nih kayak apa ya, Ducati Scrambler yang pabrikan. Memang tujuannya di modif ini tuh nggak pengen motor terlalu kelihatan ekstrim, jadi pengennya kelihatannya tuh halus, memang asli seperti itu, wajar adanya ya kayak gitu. Jadi belakang terubah. Terus lampu sih, lampu ini pakai daymaker diameter 7 in, sennya juga variasi custom. Kalau speedometer ini masih asli stok. Nah, untuk ngelengkapin look supaya bersih, spion yang tadinya di sini digantiin model bar end. Terus tambah-tambahan lain ya kayak aksesoris sih seperti apa nih, frame guard ya, untuk pelindung kalau jatuh atau apa, biar nggak kena tangki. Dan tambahin lagi juga lampu kabut untuk backup waktu touring biar lebih terang. Dan terakhir soal painting sama tema ya, tetap ke awal tadi kita pengen motor itu tampilannya wajar, jadi nggak terlalu nyolok, nggak terlalu ekstrim gitulah. Jadi warna juga hitam sesuai STNK, grafisnya juga simple banget, jadi cuma garis-garis aja ya. Ini perpaduan antara glossy sama dop ya, teknik ini glossy dulu, terus nanti di masking kasih clear dop di sininya. Overall ya kayak gitulah, jadi nggak apa ya, pingin tampilan motor ini memang sewajar mungkin ya, biar orang lihat tuh kayak asli keluar pabrikan, memang seperti ini. Gimana lah, nyaman kan cobaan? Rasanya gimana? Iya bener mas, enak nih, nyaman pakainya. Nyaman ya. Oke Smart Bikers, aku kira udah cukup nih ngobrol-ngobrol kita tentang motor Benelli ini. Kalau ada pertanyaan bisa leave komen di bawah. Oke, jangan lupa like, Komen, share, subscribe. tekan loncengnya agar kalian bisa dapat informasi terus tentang video terbaru dari kami. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe di channelnya Lala dan follow Instagramnya. Tetap di channel Gondes Custom Cycle. Oke, bye.